Air sebagai renewable resource sumber daya terbarukan. Air dapat dianggap sebagai bahan terbarukan jika penggunaan, pengolahan, dan pelepasannya dikontrol dengan cermat. Jika tidak, itu akan menjadi sumber daya tak terbarukan di lokasi itu. Misalnya, air tanah biasanya dikeluarkan dari akuifer dengan kecepatan jauh lebih besar daripada pengisian alami yang sangat lambat, sehingga air tanah dianggap tidak dapat diperbarui. Apa itu renewable resource? Sumber daya terbarukan. Renewable resource adalah sumber daya alam yang dapat mengisi kembali dengan berlalunya waktu, baik melalui reproduksi biologis atau proses berulang secara alami lainnya. Sumber daya terbarukan adalah bagian dari lingkungan alam bumi. Sumber daya terbarukan mungkin merupakan sumber air terbarukan, namun jika di tingkat konsumsi sumber daya terbarukan melebihi tingkat pembaruan dan keberlanjutan tidak akan dijamin. Pembuangan air dari ruang pori dapat menyebabkan pemadatan permanen atau penurunan permukaan tanah yang tidak dapat diperbarui. 97% air di bumi adalah air asin dan 3% adalah air tawar. Sedikit lebih dari 2/3-nya membeku di gletser dan lapisan es kutub. Air tawar yang tersisa yang tidak membeku ditemukan terutama sebagai air tanah, dengan hanya sebagian kecil 0,008% yang ada di atas tanah atau di udara. Mengapa air adalah renewable resource atau sumber terbarukan? Air adalah sumber daya terbarukan karena menguap dari lautan menjadi awan yang menyebabkan hujan turun di daratan. Air kemudian mengalir ke sungai dan bendungan, tempat digunakan, dan sebagian sampah dibersihkan sebelum dialirkan ke laut, di mana siklus dimulai lagi. Jumlah air di planet ini tetap. Air ini menguap dari lautan menjadi awan yang menghasilkan hujan yang jatuh di darat. Air kemudian mengalir ke sungai dan bendungan di mana digunakan untuk pertanian, industri, dan penggunaan limbah rumah tangga. Limbah tersebut dibersihkan atau dibersihkan sebagian dan menuju laut di mana siklus dimulai lagi. Jika hujan terus-menerus jatuh di daerah penangkapan, maka kita tidak akan kehabisan. Perubahan iklim di Indonesia berdampak cukup besar terhadap potensi produksi bahan pangan seperti jagung dan padi. Produksi bahan pangan dari sektor kelautan diperkirakan akan mengalami penurunan yang sangat besar dengan adanya perubahan pola arus, suhu, tinggi muka laut, umbalan, dan sebagainya. Indonesia bahkan berada pada peringkat 9 dari 10 negara paling rentan dari ancaman terhadap keamanan pangan akibat dampak perubahan iklim pada sektor perikanan. Akibat dampak perubahan dari iklim dan pengasaman laut pada ketersediaan makanan hasil laut, Indonesia berada pada potensi bahaya. Perubahan iklim untuk sektor air adalah perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu. Data potensi bahaya tersebut diperoleh dari hasil kajian sektor iklim. Data perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu yang merupakan potensi bahaya perubahan iklim sektor air dalam hal ini sudah memuat data akibat langsung perubahan iklim berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrim. Potensi bahaya berupa curah hujan dan peningkatan suhu selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh jenis bahaya yang ditimbulkannya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis neraca air, water balance analysis atau WB, dan analisis statistik kumulatif distribution frequency atau CDF terhadap data hasil analisis WB tersebut. Dalam hal ini digunakan 1. Analisis CDF terhadap data TRO atau total runoff hasil analisis WB atas data curah hujan dan kenaikan suhu pada keadaan iklim normal untuk identifikasi bahaya penurunan ketersediaan air atau PKA.
2. Analisis CDF terhadap data DRO (Direct Runoff), hasil analisis WB atas data curah hujan dan kenaikan suhu pada keadaan iklim di atas normal untuk analisis bahaya banjir. Dan 3. Analisis CDF terhadap data TRO atau Total Runoff, hasil analisis WB atas data curah hujan dan kenaikan suhu pada keadaan iklim di bawah normal. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya, yang terdiri dari 9 tahap antara lain evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. 2. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Mula-mula, air diserap oleh akar tanaman untuk metabolisme, namun tidak semua hasil penyerapan tersebut digunakan, sebagian besar justru dilepaskan kembali oleh tumbuhan tersebut. Setelah dari akar, air akan diubah menjadi air. Kemudian, hanya sekitar 3% saja yang digunakan, sisanya dibuang kembali dalam bentuk uap air melalui daun seperti batang dan bunga air. 3. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Jadi, selain melalui proses penguapan, naiknya uap air ke atmosfer ini juga terjadi melalui proses sublimasi, di mana proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan, evaporasi maupun transpirasi. Namun, meski sedikit, tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer dibandingkan dengan evaporasi maupun transpirasi. Proses sublimasi ini berjalan lebih lambat daripada keduanya. Sublimasi ini terjadi pada tahap siklus hidrologi panjang. 4. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian berevaporasi kembali ke atmosfer. Proses ini terjadi ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah. Tertahannya beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Proses intersepsi terjadi selama berlangsungnya curah hujan dan setelah hujan berhenti. Proses intersepsi terhadap curah hujan dari tutupan vegetasi adalah sebagai salah satu proses dalam siklus hidrologi dalam hutan. Air hujan yang jatuh menembus tajuk vegetasi dan menyentuh tanah akan menjadi bagian air tanah. Besarnya intersepsi tidak dapat dihitung secara langsung karena morfologi tajuk tanaman yang beragam, sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran. Namun, nilai intersepsi pada ekosistem hutan dapat dihitung dengan mengukur besarnya curah tajuk dan aliran batang pada vegetasi. 5. Kondensasi. Proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan.
Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Inilah hasil dari proses kondensasi. 6. Adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Jadi, setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, maka awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Namun, perlu diketahui bahwa tahapan adveksi ini tidak selalu terjadi dalam proses hidrologi. Tahapan ini tidak terjadi dalam siklus hidrologi pendek. 7. Presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Awan yang telah mengalami proses adveksi tersebut selanjutnya akan mengalami presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Sehingga awan hitam yang terbentuk dari partikel es tersebut mencair dan air tersebut jatuh ke bumi menjadi sebuah hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yakni sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Awan yang banyak mengandung air tersebut akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran-butiran salju tipis. Hal ini dapat kita temui di daerah yang mempunyai iklim subtropis, di mana suhu yang dimiliki tidak terlalu panas seperti di daerah yang mempunyai iklim tropis. 8. Runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Tahapan runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Proses ini menyebabkan air yang telah melalui siklus hidrologi akan menuju ke lapisan paling bawah. 9. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi.
Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Kondensasi dikenal sebagai proses pengembunan atau penguapan. Penguapan di dalam fisika artinya perubahan dari suatu zat yang bersifat sementara dan mengubah suatu benda menjadi lebih padat. Cairan yang telah mengalami proses kondensasi dari gas disebut dengan kondensat, sedangkan sebuah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan disebut kondenser. Kondenser umumnya adalah sebuah pendingin atau penukar panas yang digunakan untuk berbagai tujuan, memiliki rancangan yang bervariasi, dan banyak ukurannya dari yang dapat digenggam sampai yang sangat besar. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Dalam mempelajarinya, kamu perlu mengenali bagaimana proses terjadinya kondensasi, penyebab, hingga apa yang ditimbulkan oleh proses ini. Hutan mempermudah proses kondensasi uap air menjadi embun. Lebih banyak uap air yang terkondensasi, maka semakin sedikit jumlah molekul udara sehingga tekanan udara berkurang. Uap air pada atmosfer bumi memiliki sifat fisik tidak stabil terhadap kondensasi. Artinya, jika volume udara mengandung banyak uap air, banyak uap yang terdorong ke atas. Udara akan mendingin sehingga kondensasi akan terjadi lebih banyak. Karena ketidakstabilan ini, saat terdapat uap air dalam jumlah cukup di udara atmosfer yang lebih hangat, kondensasi akan terjadi lebih banyak. Dedaunan pada tumbuhan di udara memiliki luas yang besar. Penguapan air dari dedaunan akan memperkaya atmosfer dengan uap air, dibandingkan penguapan air di permukaan air terbuka seperti laut. Konsekuensinya, kondensasi akan lebih siap terjadi di atas hutan daripada di atas lautan. Dibandingkan lautan, hutan akan menjadi zona bertekanan rendah yang akan mengundang angin lembab. Dalam satu siklus penuh, kemudian kelembapan uap air akan terkondensasi menjadi air, kemudian kembali ke lautan dalam bentuk air sungai yang mengalir melewati hutan. Kondensasi pada siang hari yang diawali penguapan air dari laut dengan perubahan wujud dari bentuk uap air menjadi titik-titik air. Uap yang dihasilkan berkumpul di langit lalu dibawa oleh udara yang bergerak dalam kondisi yang memungkinkan, di mana uap tersebut mengalami proses kondensasi menjadi awan, yang pada akhirnya akan membentuk presipitasi. Presipitasi yang jatuh ke bumi menyebar dengan arah yang berbeda-beda dalam beberapa cara. Sebagian besar dari presipitasi tersebut untuk sementara tertahan pada tanah di dekat tempat ia jatuh, dan akhirnya dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan atau evaporasi, dan transpirasi oleh tanaman. Sebagian air mencari jalannya sendiri melalui permukaan dan bagian atas tanah menuju sungai, sementara lainnya menembus masuk lebih jauh ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah atau groundwater. Di bawah pengaruh gaya gravitasi, balik aliran air ke permukaan atau surface stream flow maupun air dalam tanah bergerak menuju tempat yang lebih rendah dan akhirnya dapat mengalir ke laut. Namun, sebagian besar air permukaan dan air bawah tanah dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan dan transpirasi sebelum sampai ke laut.